Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama channel Raka Tutorial. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di video hari ini Mimin masih akan membahas informasi seputar bantuan sosial, di mana pada video hari ini ada info penting yang wajib diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT semua. Lalu apa informasi tersebut? Mari kita simak video ini secara bersama-sama dan mohon disimak sampai selesai dan jangan di-skip agar para KPM tahu dengan lebih jelas sehingga tidak terjadi gagal paham dalam menyerap sebuah informasi. Namun sebelum itu, Mimin mohon dukungannya untuk menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat kepada orang banyak. Semoga video di hari ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman. Kementerian Sosial Republik Indonesia saat ini telah melakukan proses pemadanan data dan verifikasi kelayakan peserta calon penerima, di mana Kementerian Sosial menargetkan penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau bansos sembako mencapai 18,8 juta orang. Sedangkan untuk program Keluarga Harapan atau PKH berjumlah 10 juta orang. Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Bapak Asep Sasa Purnama menerangkan saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi dan validasi data penerima bansos agar lebih tepat sasaran ke depannya. BPNT menargetkan sebanyak 18,8 juta penerima dan PKH 10 juta yang diharapkan 60% dari desil 6 agar ada efektivitas data serta ketepatan sasaran. Menurut Bapak Asep, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terbantu dengan hasil verifikasi validasi data sebab akan lebih tepat sasaran dan mempercepat upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi. Termasuk juga menjadi kewenangan dari Pusdatin membahas terkait upaya perbaikan kriteria dan standar dari para penerima bantuan sosial agar bisa lebih tepat sasaran. Untuk mempercepat upaya, pemerintah mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat atau KPM. Kemensos akan bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Asep, upaya mempercepat kemandirian ekonomi merupakan upaya lintas KL yang bisa disinergikan dengan para pihak, seperti BUMN dan dunia usaha. Dan di sini Kementerian Sosial juga akan menggandeng para mahasiswa guna untuk menganalisis penanganan masalah kemiskinan di lapangan. Dengan melibatkan mereka, kata Ibu Menteri, akan dipotret persoalan kemiskinan dari sisi praktek masalah sosial yang memang hal itu terjadi di tengah masyarakat. Jadi di sini Kementerian Sosial juga akan menggandeng para mahasiswa untuk menganalisa, verifikasi dan validasi data di lapangan agar kedepannya bantuan ini menjadi tepat sasaran. Seperti tugas mereka menganalisis masalah, seperti kenapa orang yang layak mendapatkan bantuan tapi malah tidak mendapatkan bantuan tersebut, maka di sini Kemensos akan menggandeng mahasiswa untuk verifikasi dan validasi data di lapangan secara langsung. Dan untuk biaya akomodasi oleh para mahasiswa tadi, baik itu perjalanan maupun makanan, akan dibantu oleh Kementerian Sosial, kata Ibu Menteri. Dan di sini saya akan sampaikan pesan dari Koordinator PKH Kabupaten. Semoga KPM bisa tahu dan paham dengan info dari Koordinator PKH hari ini, yaitu masalah kartu KKS. Para Koordinator PKH menghimbau supaya dan diusahakan agar kartu KKS-nya dipegang sendiri oleh para KPM untuk menghindari potongan dan pungutan serta penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk KPM yang nantinya menerima bantuan sosial PKH, dimohon dipergunakan dengan sebaik-baiknya
Misalnya untuk memenuhi gizi serta menunjang pendidikan anak apabila ada lebih, mohon agar digunakan untuk memulai atau membuka usaha secara kecil-kecilan agar kedepannya bermanfaat bagi kemajuan ekonomi keluarga KPM semua. Dan perlu KPM ketahui bahwa PKH adalah bantuan yang berkomitmen dan bergraduasi, di mana akan ada graduasi untuk masa mendatang. Setelah tahu yang disampaikan oleh koordinator PKH Kabupaten, maka saya hanya bisa memberi masukan kepada teman-teman KPM semua. Saran ini adalah mohon bila memang Anda dapat bantuan PKH, lebih baik bisa disisipkan sedikit buat modal usaha kecil-kecilan oleh para KPM agar secara perekonomian kedepannya bisa menjadi keluarga yang lebih maju dan sejahtera. Seperti kita ketahui bersama, saat ini masih banyak KPM yang belum cair bantuannya, yang kemungkinan data KPM tersebut masuk dalam 21 juta data yang ditidurkan oleh Kementerian Sosial. Akan tetapi di sini Kementerian Sosial berusaha untuk terus melakukan perbaikan data para KPM semua, mengingat Bank Himbara tidak bisa melakukan pencairan jika datanya tidak padan. Sehingga berbagai langkah diambil oleh Kementerian Sosial bagi data KPM yang sudah diperbaiki, seperti akan ada pencairan yang lewat kantor pos secara tunai, tetapi tetap dibelanjakan sembako ke agen e-warung bila ada di daerahnya. Tetapi jika tidak ada agen warung di daerahnya, bisa dibelanjakan ke toko sembako dengan mengikuti mekanisme barang yang akan dibelanjakan. Selain itu, nantinya akan ada pembagian kartu KKS baru bagi peserta yang telah datanya diperbaiki dan ada nama yang masih di bawah umur, sehingga nanti akan dirubah namanya menjadi nama anggota KPM. Untuk PKH tahap 3, pencairannya tetap akan dilakukan sesuai dengan rencana ya teman-teman, yaitu untuk bulan Juli besok, dan diharapkan di sini KKS dipegang sendiri oleh para KPM sendiri, karena di sini baik pendamping operator maupun Porkap tidak tahu siapa yang cair, tetap menunggu data SP2D terlebih dahulu. Dan semoga para KPM PKH dan BPNT yang belum cair hingga saat ini segera dipadankan datanya dan segera selesai agar para KPM bantuannya bisa cepat dicairkan oleh Kementerian Sosial dan Bank Himbara. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan ke akun media sosial teman-teman semua seperti Facebook, WA, dan Instagram agar yang lain bisa mengetahui dan mendapatkan manfaatnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.